kasus yang berikutnya ini masalah reaksi elektrolisis suatu larutan elektrolit. Ini ada ilustrasi gambarnya. Ini larutan KNO3 nih yang dielektrolisis. Ini materi kelas 12 kita udah pernah belajar. Nah, nanti reaksi elektrolisis ini kalian coba lihat, ini ada sedikit petunjuk ya. Itu ada reaksi di katode dan di anode. Nah, nanti yang jadi pertanyaan adalah reaksi yang terjadi di anode. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan, kita uraikan dulu. Nah, ini nih, yang larutan KNO3 nih yang dielektrolisis. Ya, kita uraikan dulu menurut ion-ionnya nih. Ini kalau KNO3 jelas ini jadinya K+ ditambah ini NO3-. Nah, ini menguraikan seperti ini udah nggak boleh canggung kalian ya. Oke, jadi KNO3 kalau kita uraikan menjadi K+ ditambah NO3-. Nah, untuk masalah reaksi yang terjadi di anode ini yang jadi pertanyaan reaksi di anode. Coba kita lihat ke tabelnya ya. Nah, ini nih, reaksi di anode petunjuknya gini. Jadi gini, reaksi di anode itu nanti tergantung pada jenis elektrode. Elektrode dari si anodenya dan anion. Nah ini, jika elektrodenya inert, nanti reaksi di anodenya tergantung jenis anion. Tapi kalau elektrodenya tidak inert, ini nantinya si anodenya sendiri yang akan teroksidasi. Nah, nantinya yang disebut elektrode inert itu elektrode yang tidak terlibat pada reaksi. Elektrode inert itu terbuat dari platina, PT, emas. Lambangnya AU dan grafit itu adalah C. Nah, kalau kita perhatikan, elektrode yang digunakan di sini adalah CR. Nah, ini nih yang jadi elektrodenya. Jelas ini nggak inert dong, karena yang inert itu kan platina, emas, dan grafit. CR enggak. Ya, ini nggak inert ini. Ya, sehingga karena ini elektrodenya nggak inert, nah ini nih reaksi di anodenya nanti kita pakai keterangan yang kedua nih. Jika elektrode atau anode yang tidak inert, nah nanti anodenya itu sendiri yaitu si CR-nya ini dia yang mengalami oksidasi. Nah itu reaksi di anodenya. Ya, ini reaksi di anode. Kita kasih keterangan ya, reaksi anodenya. Nantinya si CR-nya ini sendiri nih yang akan mengalami oksidasi. Ya, CR yang wujudnya solid, nah ini teroksidasinya, ini jelas kalau CR ini nanti bawa muatannya dia 3+ ya. CR di sini bawa muatan 3+. Ditambah, nah ini ditambah sejumlah elektron yaitu X di sini ya si muatannya ini nih. Ya ditambahnya dengan 3 elektron ya dari angka 3 di sini. Ini muatan dari si CR yang 3 itu nanti ditambahnya 3 elektron. Nah ini reaksi di anodenya ya. Nanti yang CR3+ ini wujudnya aki ya, larutan. Nah, tadi ditambah ini 3 elektron. Selesai. Ini jawabannya yang A. Bisa ya dipahami? Sip.